Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Dan sekarang kita akan membaca tentang hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, bagaimana hukumnya. Yang jelas, berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan hukumnya membatalkan puasa, akan tetapi ada beberapa rinciannya dan kafarahnya ataupun hukuman-hukumannya. Langsung saja. Al-mufattir al-khamis, hal yang membatalkan puasa yang nomor 5 adalah al-jima' atau berhubungan badan suami dan istri. Idza jama'a amdan, jika dia berhubungan suami istri itu, berhubungan intim itu dengan sengaja. Aliman bitahrim, kemudian yang kedua dia tahu kalau berhubungan suami istri itu haram hukumnya di siang hari bulan Ramadan. Walau fi dubur au bahimah, walaupun dilakukannya itu di kemaluan belakang, au bahimah atau kepada hewan, jadi tetap hukum puasanya itu batal. Kemudian mukhtaran, dengan karena pilihan dia, maksudnya bukan karena ada paksaan, bukan karena ada sesuatu yang dipaksa, tapi kemauan dia sendiri. Batala shaumuh, maka batal puasanya. Jadi suami istri yang melakukan hubungan badan pada siang hari bulan Ramadan, hukum puasanya menjadi batal jika dilakukan dengan sengaja dan dia tahu hukum bahwasanya berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu haram. Kemudian mukhtaran, karena diri sendiri, bukan karena paksaan atau lain semacamnya. Jadi itu dia. Syaratnya apa yang membuat itu batal itu? Yaitu ayyufsida shaumuhu, hadza ma'na qauluhu idza afsada shaumu ayyakuna fi Ramadan, harus terjadi di bulan Ramadan baru dia dapat hukuman-hukuman itu. Kalau di luar Ramadan, maka dia tidak mendapat hukuman-hukuman orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Fala tajib al-kaffarah idza afsada shaumu fi ghairi Ramadan, maka tidak wajib membayar kafarah jika dilakukannya di luar Ramadan. Walau kana wajiban, walaupun puasanya itu puasa wajib. Jadi kita melakukan puasa wajib di luar Ramadan, misalnya puasa nazar, kemudian melakukan hubungan suami istri di siang harinya, maka nggak wajib bayar kafarah. Bayar kafarah itu hanya wajib bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di bulan Ramadan. Jadi di luar Ramadan, walaupun sedang berpuasa, tidak wajib membayar kafarah. Ayyakuna al-yawm alladzi afsadahu kamilan, dan harus dia itu sempurna pada hari tersebut. Maksudnya, jika seandainya dia berhubungan suami istri di pagi hari, kemudian di siang hari dia gila misalnya, nggak sempurna puasanya, maka nggak wajib bayar kafarah. Atau di siang hari dia mati, maka nggak wajib dia membayar kafarah. Yang keempat, ayyakuna ifsaduhu bil jima' fala tajibul kafarah idza afsadahu bi ghairi jima' ka'an akala tsumma jama'a. Dan batalnya puasanya itu harus karena jima', karena hubungan badan. Jika seandainya dia batal di siang hari bulan Ramadan, di pagi hari bulan Ramadan, kemudian dia berhubungan suami istri di siang hari, maka nggak wajib bayar kafarah. Kenapa? Karena batalnya puasa bukan karena jima', tapi karena makan di pagi hari. Jadi puasanya itu harus karena batalnya itu karena jima', bukan karena yang lainnya. Ayakunal jima' taman bi wa huwa ayyadkhul jami'al hasyafah. Dan apa? Dan jima'nya itu harus benar-benar. Maksudnya benar-benar apa? Semua ini maaf karena harus disampaikan, karena ini ilmu dan ini adalah urusan agama, harus masuk semua bagian kepala daripada zakar atau kemaluan si laki-laki. Kalau cuma disentuhkan saja, maka tidak batal dan tidak harus membayar kafarah. Maksudnya berjima itu harus benar-benar jima. Yang dinamakan jima adalah memasukkan kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan. Kalau seandainya tidak sampai seperti itu, maka tidak wajib bayar kafarah. Kemudian ayyasim bi sababi hadzal jima' fala tajib al-kafarah idza jama'a zawjata fi nahar Ramadan wa huwa musafir safaran tawilan mubahan. Dan dia berdosa karena jima' tersebut kalau seandainya dia lagi bepergian, perjalanan jauh, kan nggak wajib berpuasa. Jadi kalau misalnya dia tidak berpuasa, kemudian karena musafir, karena perjalanan yang jauh, kemudian dia melakukan hubungan intim dengan istrinya,
maka tidak wajib membayar kafarah. Ayyakuna dzalikal itsm bisabab ifsadi lis-shaum fala tajib al-kafarah idza zana wal iyazu billah. Dan orang yang wajib membayar kafarah itu adalah seseorang yang melakukan hubungan suami istri. Jika seandainya dia berzina di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, maka enggak wajib bayar kafarah karena dia bukan suami istri. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Zina wal iyazu billah. Nauzubillah, berzina di siang hari bulan Ramadan, berzina di bulan Ramadan wal iyadu billah. Jadi itu dia syarat-syaratnya. Nah, langsung saja kita baca. Maka seseorang suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, apa yang dia dapatkan? Yang pertama, luhukul ithim. Yang pasti yang pertama dia dapat dosa. Nah, makanya suami istri kalau di siang hari, kalau seandainya bisa mengundang syahwat, jangan tidur bareng, tidur pisah. Nah, tapi kalau misalnya tidak, ya nggak masalah. Jangan deket-deket dulu di siang hari bulan Ramadan. Di malam aja bebas mau ngapain di malam hari. Tapi kalau di siang, jangan sampai. Luhukul ithim, jangan sampai melakukan sesuatu yang bisa menjerumuskan kita ke hubungan suami istri. Jadi jaga jarak dulu. Nah, yang pertama pasti dapat dosa. Suami istri yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan dapat dosa yang pertama. Kemudian wujubul imsak. Walaupun puasanya batal, dia tetap wajib menahan dirinya daripada makan dan minum sampai waktu maghrib. Enggak boleh makan, enggak boleh minum. Harus menahan, wajib imsak. Itu yang kedua. Yang ketiga, wujubut ta'zir. Wajib diberi hukuman. Siapa yang memberi hukuman? Yang memberi hukuman adalah hakim atau qadhi, orang yang memutuskan hukum di tempat itu. Habaib, kiai atau siapapun. Apa takzirannya, hukumannya? Wahu at-ta'dib minal hakim, diajarkan, dinasihati oleh hakim jika dia tidak bertaubat. Dinasihati, dikasih tahu ancamannya, hukumannya. Intinya dikasih tahu bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Yang keempat, wujubul qadha, wajib mengqadha. Jadi puasanya yang ditinggalkan gara-gara hubungan badan itu wajib diganti puasanya. Yang kelima, wujubul kafaratul uzma, wajib membayar kafarah yang besar. Wahiyya ahad salas asya' murattabah, yaitu salah satu di antara tiga perkara yang secara berurutan. Fala yantaqi ila khaslati tsaniyah illa idza ajaza amma qablaha, maka tidak boleh berpindah daripada hukuman satu ke hukuman yang lainnya kecuali kalau dia tidak mampu melakukan hukuman yang pertama. Hukuman yang pertama apa? Hukuman yang pertama bagi seseorang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan adalah itqu raqabah mu'minah, memerdekakan satu budak atau satu hamba sahaya. Jadi hukuman pertama. Kalau yang pertama ini nggak mampu, zaman sekarang udah nggak ada hamba sahaya, berarti kita nggak mampu melakukan yang pertama. Berarti kita harus pindah ke jenjang yang kedua. Apa hukuman yang kedua? Siyamu syahraini mutatabi'in, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus berturut-turut, tidak ada bolongnya. Dari hari pertama sampai hari ke-60 harus dia berpuasa. Kalau seandainya dia puasa sudah sebulan, nggak taunya sebulan setengah dia nggak puasa, maka dia wajib mengulang dari hari pertama lagi. Dihitung dari 0 kembali. Jadi tidak boleh bolong, 60 hari atau 2 bulan harus full puasanya. Nah, itu dia hukuman bagi orang yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga apa? It'amu sittina miskinan likulli miskin mud. Yang ketiga, kalau misalnya ada seseorang yang nggak mampu melakukan puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu, benar-benar tidak mampu, maka dia wajib melakukan hukuman yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin, setiap satu orang miskin 1 mud atau sekitar 7 on beras beserta lauk-lauknya. Itu dia. Jadi itu hukuman bagi seseorang suami istri yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan, dan hukuman itu hanya bagi suami, tidak untuk istri.
Wa tajibu hadhil kaffara 'ala rajul la 'alal mar'ah. Maka hukumannya itu hanya untuk suami saja, istrinya tidak dihukum seperti itu. Jadi hukumannya itu yang pertama memerdekakan budak, enggak mampu memerdekakan budak maka puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh ada bolongnya sama sekali. Kalau tidak mampu yang kedua, maka melakukan yang ketiga, yaitu memberikan makan kepada fakir miskin, 60 orang fakir miskin, setiap satu orang 1 mud atau 7 on beras kurang lebih. Jadi itu hukuman bagi makanya jangan sampai melakukan sesuatu hubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Dulu pernah terjadi di zaman Rasul sampai Rasulullah tertawa. Dulu ada seseorang yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya celaka, saya celaka, saya celaka." Kata Rasulullah, "Kenapa kamu celaka?" "Saya berhubungan badan dengan istri saya di siang hari bulan Ramadan." Kata Rasulullah, "Mungkin ente enggak hubungan badan. Mungkin ente cuma cium saja, mungkin ente cuma peluk saja." "Tidak ya Rasul, saya berjima, saya berhubungan badan dengan istri saya." Lalu kata Rasulullah, "Ya udah, ente merdekakan budak." Kata dia, "Saya nggak mampu ya Rasulullah, saya nggak punya uang untuk membeli budak, apalagi untuk memerdekakan budak." Lalu kata Rasulullah, "Ya sudah, hukuman yang kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut." "Ya Rasulullah, ini baru 1 hari puasa aja, saya sudah kebablas nggak tahan sama istri saya. Apalagi sampai 6 bulan, nggak bakal mampu ya Rasul." Maka kata Rasulullah, "Ya udah, ente berikan makan kepada 60 fakir miskin, setiap orang miskin dikasih 1 mud." "Ya Rasulullah, dapat di mana saya uang? Saya orang fakir ya Nabi, nggak punya uang, nggak punya harta, nggak bisa saya membayar fidyah itu kepada 60 fakir miskin 1 mud setiap orang fakir miskin, nggak bisa." Akhirnya Rasulullah mengambil gandum dari dalam rumahnya lalu dikasihkan, "Nih ente ambil, ente kasihkan kepada orang-orang miskin, kepada orang miskin." Lalu kata dia, "Rasulullah, di Madinah nggak ada orang yang lebih miskin daripada saya." Akhirnya Rasulullah tersenyum dan Rasulullah katakan, "Dah, ente ambil untuk ente itu gandum." Jadi agama Islam itu sangat mudah, memudahkan para penganutnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya sekarang adalah jangan sampai kita melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan karena hukumannya sangat berat dan begitu pula kita mendapatkan dosa. Tahan dulu. Nanti kalau sudah malam silahkan gauli istri kita dengan pergaulan yang baik. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada pertanyaan atau ada siapapun yang belum paham, maka ditulis di kolom komentar. Nanti akan kami jawab dengan jawaban yang rinci insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.